Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita yang ada hari ini tidak lepas dari apa yang telah kita lalui dalam perjalanan hidup kita. Dan apa yang kita lalui, tiap-tiap kita berbeda. Dan dari apa yang kita lalui, kita pasti belajar sesuatu. Bersyukurlah untuk pengalaman bersama dengan Tuhan selama kita menjalankan kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita mengakui bahwa kita harus belajar dari sejarah. Ketika orang menuliskan sejarah, maka tulisan-tulisan sejarah tidak lepas daripada interpretasi subjektif dari orang yang menarasikan. Karena setiap kejadian, setiap peristiwa, ketika dituliskan kembali oleh orang, maka orang akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sejarah bagi seseorang bisa memberikan dampak tertentu, tapi bagi orang lain punya dampak yang berbeda. Demikian juga dengan kehidupan kita. Setiap kita punya sejarah masing-masing, bukan? Dan ketika kita mengingat sejarah kita dan coba menceritakan dalam hati kita, pastilah kita memiliki persepsi tertentu. Dan saudara lihat, ketika seseorang belajar di sejarah, orang mengambil keputusan yang berbeda-beda. Dan keputusan itu berdasarkan persepsi. Bayangkan jikalau persepsi mereka mengenai sejarah hidup mereka mendorong mereka menjadi putus asa, menjadi tidak punya pengharapan, bahkan mereka binasa di dalam perjalanan hidup mereka. Sangat disayangkan, bukan? Siapakah yang mengenal sejarah hidup kita dengan tepat? Yaitu Tuhan kita. Karena tidak ada sejarah dalam dunia ini termasuk hidup kita yang semata-mata dibuat oleh manusia. Namun sesungguhnya Tuhanlah yang sedang berkarya di dalam sejarah kehidupan bangsa-bangsa dan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengenal sejarah hidup kita dari perspektif Tuhan yang mengasihi kita dan mengenal kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sudah tiba di padang gurun Sinai. Di sini mereka mengembangkan kemah mereka dan mereka berkemah di sana. Sebuah tempat yang saya yakin tempat yang kondusif
bagi mereka untuk berkemah. Karena di tempat ini, di daerah ini adalah tempat di mana dulu Musa menggembalakan ternak daripada Yitro. Tentu kita tahu, seorang gembala membawa ternak pasti ke tempat yang nyaman, di mana di sana hijau, banyak makanan buat ternak itu. Dan di tempat ini, Tuhan berbicara melalui Musa kepada bangsa Israel. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sendirilah yang membawa kita kepadanya dengan kasih dan kuasa yang besar. Ayat 4 berkata begini, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku." Luar biasa, bukan? Tuhan memberitahukan apa yang dia perbuat kepada Mesir. Lalu Tuhan berkata bagaimana Tuhan itu mendukung umat Tuhan di atas sayap Raja Wali yang kuat itu. Dan membawa kamu kepadaku. Saudara-saudara, bukan bangsa Israel dengan kekuatannya sendiri datang kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah berbuat sesuatu kepada Mesir. Lalu Allah mendukung umat Israel di bawah, di atas sayap Raja Wali. Dan membawa mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini merupakan kabar baik. Kabar gembira. Apakah artinya seseorang dibawa kepada Tuhan? Itu artinya Tuhan menyelamatkan mereka. Itu artinya Tuhan mengasihi mereka. Itu artinya Tuhan peduli kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, memang ketika kita mendengar kabar baik, kabar Injil, kita percaya kepada Dia. Tapi tahukah saudara, sebetulnya Tuhanlah yang membawa kita kepadanya. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Saudara, bagaimana kita tahu Tuhan mengasihi kita? Yaitu Tuhan. Dialah yang membawa kita bisa percaya kepadanya. Ketika hari ini saudara mengalami pergumulan, saudara mengalami kesusahan, saudara mengalami kesulitan, bahkan penderitaan. Mengapa kita tidak perlu putus asa? Mengapa kita tidak perlu tawar hati? Mengapa kita tidak perlu gentar? Ketika kita mengingat apa yang telah lalu, maka Allah berkata kepada kita, "Akulah yang membawa kamu kepadaku." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh pergumulan hidup kita menjadi begitu ringan. Karena Tuhan, Dia membawa kita kepadanya. Karena Dia mau menolong kita. Saudara, ketika kita merunut kehidupan sejarah hidup kita, ada Tuhan yang bertahta di dalamnya. Ada Tuhan yang membawa kita kepadanya. Itulah membuat kita berani menatap masa depan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, bukti bahwa kita adalah umat kesayangan Tuhan dari miliaran manusia adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Di ayat 5 dikatakan demikian, begini. "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku,
maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, jikalau mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kepada perjanjiannya, maka mereka itu akan menjadi harta kesayangan Tuhan dari segala bangsa. Sebab Tuhan adalah pemilik alam semesta ini. Saudara, bukti bahwa umat Tuhan adalah harta kesayangan Tuhan adalah ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dalam arti mentaatinya dan berpegang kepada perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, demikian juga kepada kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ketika kita taat kepada firman, saudara mengalami kasih sayang Tuhan itu. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, Tuhan Yesus pernah berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara, dari mana kita tahu kita adalah harta kesayangan Tuhan? Ketika kita taat kepada firman Tuhan. Bagaimana ketaatan kepada firman Tuhan mengindikasikan kita adalah harta kesayangan Tuhan? Saudara, orang yang merespon taat kepada firman-Nya adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Dia yang menerima kasih Tuhan. Dia yang digerakkan oleh Roh Kudus. Maka dia adalah orang yang mau taat kepada Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan. Merindukannya. Itulah indikasi harta kesayangan Tuhan. Saya percaya, saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Karena saudara merindukan firman-Nya. Yang ketiga, saudara, orang-orang percaya adalah imamat yang rajani dan umat yang kudus bagi Tuhan. Ayat ke-6 berkata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada Israel. Ini juga yang firman Allah dalam perjanjian baru katakan kepada kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saudara, Tuhan berbicara kepada umatnya Israel. Kamu adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itulah juga di dalam kenyataan penggenapan di dalam Yesus Kristus. Orang-orang percaya adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Artinya, saudara dan saya memiliki kesempatan boleh datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, bagaikan seorang imam yang datang kepada Tuhan mendoakan orang lain. Saudara, itulah panggilan kita. Oleh karena itu kita masih dalam dunia, supaya kita bisa berfungsi membawa orang datang kepada Tuhan. Karena kita adalah umat yang kudus, yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dilayakkan datang kepada Tuhan. Dan kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita adalah miliknya sendiri. Kita bukan seorang yang asing. Kita adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan panggil kita. Kita boleh berfungsi seperti imam yang membawa orang lain kepada Tuhan dengan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam Yesus Kristus, yaitu kabar Injil. Sudahkah saudara
berfungsi seperti itu? Jikalau iya, saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih ketika kami melihat sejarah hidup kami. Kami bersyukur bisa melihat dalam perspektif Tuhan. Sehingga sejarah itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena Tuhan memberitahukan, sesungguhnya Tuhan sendiri membawa kami kepadamu. Sehingga hidup kami ya Tuhan, hidup yang berharga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami menjadi imamat yang rajani, umat yang kudus, bahkan kepunyaan Allah sendiri. Tuhan, biarlah dengan kami tahu semuanya ini, kami dengan berani menghadapi hidup ini. Karena kami adalah harta kesayangan Tuhan. Ketika kami selalu taat, mau dengar, merindukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.